Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Satriadi dengan NIM L0212010001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem terumbu karang. Pertama, pengertian. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang bersama-sama hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut. Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan. Selanjutnya, manfaat dari terumbu karang. Yang pertama itu secara ekonomi. Tentunya terumbu karang itu memiliki bentuk yang indah untuk dilihat. Jadi secara ekonomi itu dapat menarik minat pengunjung wisata yang dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian secara bentuk ekonomi juga itu di dalam terumbu karang itu terdapat berbagai jenis-jenis ikan yang tinggal di dalamnya, di mana kita ketahui ikan tersebut bisa dilestarikan dan dapat dijual ke pasaran. Kemudian secara ekologi, dari menurut saya secara ekologi manfaat terumbu karang itu bisa meredakan arus ombak menuju ke pesisir, sehingga ombak yang menuju ke pesisir itu tidak terlalu keras dan bisa melindungi habitat, bisa melindungi berbagai macam hutan bakau. Kemudian secara sosial, terumbu karang secara sosial maksudnya adalah terumbu karang dapat membantu di bidang pendidikan untuk terumbu karang itu diteliti sehingga terumbu karang itu dapat dikenali untuk dipelajari selanjutnya. Kemudian jenis-jenis terumbu karang yang pertama adalah Acropora cervicurnis. Ini gambarnya. Dan yang kedua Acropora elegantula. Ketiga Acropora microphthalma. Keempat Acropora millepora. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, jenis terumbu karang ini bisa hidup pada kedalaman 3-15 meter dari atas permukaan laut. Terumbu ini berbentuk seperti pipa kecil yang ada di dalam laut. Koloni terumbu ini dapat berkumpul hingga beberapa meter. Terumbu ini tersusun dari cabang-cabang dan membentuk terumbu karang yang lebat, serta cabang-cabang yang silindris. Aksial koralit dari terumbu karang ini dapat dibedakan memiliki kemiripan dengan terumbu karang Acropora prolifera. Terumbu karang ini biasanya berwarna coklat, mudah hidup pada perairan yang jernih serta tidak berpolusi, serta tumbuh di bagian atas lereng atau lagun dangkal yang jernih serta di tengah-tengah karang. Terumbu karang ini banyak dijumpai di perairan Indonesia, Jamaika, serta Kepulauan Cayman. Selanjutnya, Acropora elegantula. Terumbu karang ini hidup pada kedalaman 3-15 meter dari atas permukaan laut. Terumbu karang ini berbentuk seperti semak dan berbentuk melebar. Cabang dari terumbu karang ini berbentuk horizontal yang menyebar serta tipis, serta aksial koralit yang terlihat jelas. Saat terkena arus laut, terumbu karang ini akan bergerak dengan sangat lembut, serta seperti sedang menari akibat dari ukuran cabang yang hampir seragam. Terumbu karang ini berwarna abu-abu dengan warna ujungnya akan semakin berwarna muda. Terumbu karang ini memiliki kesamaan dengan Acropora aculeus. Terumbu karang ini mudah ditemukan pada perairan dangkal. Selain Indonesia, terumbu karang ini dapat ditemukan di Sri Lanka. Selanjutnya Acropora microphthalma. Terumbu karang ini bisa hidup pada kedalaman 3-15 meter dari atas permukaan laut. Terumbu karang ini berbentuk melebar serta pipih dengan luas bisa mencapai 2 meter. Terumbu ini biasanya hanya terdiri dari spesies terdiri dari satu koralit kecil yang membentuk satu terumbu karang. Koralit kecil ini biasanya berjumlah banyak dengan ukuran yang sama, memiliki kemiripan dengan Acropora capiosa, Acropora pyrrhilis, dan Acropora horrida. Dapat ditemukan pada perairan yang keruh serta lagun yang berpasir. Selain itu dapat ditemukan pada perairan dangkal yang di atas karang. Selain di Indonesia, terumbu karang ini juga bisa dijumpai di Australia.
Kemudian Acropora millepora, terumbu karang ini hidup pada kedalaman 3-15 meter juga, berbentuk bantalan dengan cabang yang pendek dan gemuk serta ukuran yang sama. Terumbu karang ini ada kemiripan dengan Acropora aspera, yang membedakan adalah radial koralit yang rapat serta aksial koralit yang terpisah-pisah. Terumbu karang ini biasanya berwarna hijau, merah, biru, atau jingga. Terumbu karang ini memiliki kemiripan dengan Acropora convexa, Acropora aspera, dan Acropora pulchra. Mudah ditemukan pada perairan yang dangkal serta tidak berpolusi. Selain Indonesia, terumbu karang ini juga ditemukan di Filipina dan Australia. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sudah sepatutnya atau sudah saatnya kita sebagai masyarakat yang hidup pada zaman sekarang untuk memelihara, melindungi, melestarikan terumbu karang yang ada di laut kita. Karena kita sudah ketahui keuntungan yang dapat kita dapatkan dari terumbu karang itu banyak, seperti bisa mengurangi keras ombak untuk sampai ke pesisir dan lain-lainnya. Juga bisa sebagai obat-obat. Jadi mari kita untuk senantiasa melindungi, melestarikan terumbu karang yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.